Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari yang dingin ini, ya, hujan mengguyur kita semuanya, dan mudah-mudahan ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita perbincangkan, sebuah tema yang sangat penting untuk kita pahami dengan baik, yaitu dahsyatnya keutamaan tauhid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan tauhid? Yang dimaksud dengan tauhid secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah menjadikan sesuatu itu satu. Jadi apa? Tauhid adalah menjadikan sesuatu itu satu. Ketika bapak-bapak sekalian hanya memiliki seorang istri, maka kita katakan ini adalah seorang suami yang bertauhid secara bahasa. Kenapa? Menjadikan istrinya hanya satu. Ya, laki-laki yang bertauhid secara bahasa adalah laki-laki yang hanya menjadikan istrinya satu saja. Ya, maka bapak-bapak ini kalau belum berani nikah dua, Pak Ustadz istrinya cuma satu saja, ya berarti bapak-bapak ini laki-laki yang mentauhidkan istri secara bahasa. Ya, namun dalam ayat yang lain, faqihu ma qabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba', ya, nikahilah wanita-wanita yang kau sukai 2, 3, 4, ya, atau 4 gitu ya. Kemudian Allah mengatakan fa in khiftum ala ta'dilu, kalau kalian takut untuk tidak bisa berbuat adil, fawahidatan au mamalakat aimanukum, maka cukup satu saja. Ya, maka kalau dalam ayat ini, ya, laki-laki yang istrinya cuma satu adalah laki-laki yang penakut. Fa in khiftum, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian takut, ya, tidak mampu berbuat adil, maka cukup satu saja. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tauhid secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan sesuatu itu satu. Adapun yang dimaksud dengan tauhid secara istilah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ifradillahi taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fi rububiyatihi,
di dalam hal rububiyahnya, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini. Maka ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ya, kita membaca ya ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Rabb, ya, yang mengatur seluruh jagat raya ini. Jadi apa? Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini. Yang mana? Yang ini dilepas. Yang dua? Satu dua dilepas yang ini. Soalnya soundtracknya tegang. Oh ya, segini ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan ya. Yang dimaksud dengan tauhid secara istilah adalah ifradillahi ta'ala fi rububiyatihi, yaitu mengesahkan Allah dalam hal rububiyah. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang menciptakan jagat raya ini. Kemudian yang dimaksud dengan tauhid secara istilah adalah ifradillahi fi uluhiyatihi. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal uluhiyahnya, yaitu apa? Dalam hal ibadah. Ketika kita sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, satu-satunya zat yang menciptakan dan menghidupkan kita, maka konsekuensinya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan kita tidak beribadah kepada selain Allah. Maka kita mengucapkan di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Kemudian apa? Ifradillahi ta'ala fi asma'i wa sifatihi. Kita juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah. Maka kita mengucapkan dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tauhid, yaitu keyakinan kita bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang wajib untuk kita beribadah kepadanya dan tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Dan kita juga meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki asmaul husna, memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan inilah yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Maka semenjak rasul yang pertama kali muncul, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, yang sampai kemudian nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, semuanya dalam rangka yang satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu-satunya zat yang berhak diibadahi dan disembah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya aku utus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap umat ini rasulan, seorang rasul. Apa tujuan Allah mengutus seorang rasul, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan yang satu, anibudullah, yaitu agar para nabi dan rasul tersebut ya menyeru untuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam, kita mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita mendengar kisah-kisah para nabi sampai Nabi Muhammad SAW, semua dalam tujuan yang satu, yaitu bagaimana manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh, manusia itu hidup dalam kondisi fitrah, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika di zaman Nabi Nuh muncul kesyirikan-kesyirikan yang ada, maka diutus Nabi Nuh alaihissalam untuk meluruskan umat manusia ke dalam fitrahnya. Maka di zaman Nabi Adam kemudian lahir anaknya. Belum ada dosa syirik ketika itu Bapak Ibu. Apa dosa yang mereka lakukan? Ya dosa yang dilakukan adalah dosanya Qabil membunuh Habil, yaitu pembunuhan. Ya, meskipun demikian mereka itu masih meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan. Sampai kemudian diutus Nabi Nuh alaihissalam, yang manusia kembali kepada fitrahnya, melenceng kembali, diutus para nabi-nabi dan rasul dalam rangka yang satu, yaitu mentauhidkan manusia, agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja yang berada di atas jalan tauhid. Bahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah 13 tahun di Makkah, itu dalam rangka mengembalikan manusia di atas jalan tauhid ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja yang ketika seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keutamaan apa saja? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tujuan penciptaan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Para mufassir mengatakan wa makna ya'budun yuwahidun, makna ya'budun adalah yuwahidun, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat dan dalami ayat itu, wa ma khalaqtul jinna, ma di sini adalah harfun hasrin, ya tidak ada tujuan lain Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Jadi nggak ada tujuan lain Allah menciptakan makhluk, ya manusia di muka bumi ini, kecuali untuk beribadah kepada. Maka kalau ada orang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia hidup di muka bumi, kemudian dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah keluar dari tujuan dia diciptakan di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Wa makna ya'budun yuwahidun, yang tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat dalam ketika kemudian kita menghayati surat Az-Zariyat ayat 56 ini, bahwasanya apa? Tujuan hidup kita, substansi kita hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang hidup dia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, maka dia sudah keluar dari substansi kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa makna ya'budun yuwahidun, dan makna ya'budun adalah yang beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Maka hakikat hidup kita adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah membebankan kepada kita ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat 5 waktu yang kita lakukan sehari-hari. Kalau kemudian
yang kita cermati ya ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hakikat hidup itu adalah apa? Ya kita melaksanakan sholat 5 waktu kemudian menunggu datangnya waktu sholat yang lain. Kenapa Allah menciptakan kita untuk beribadah? Dan ibadah yang wajib sholat 5 waktu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita ya ketika datang waktu subuh, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, hayya 'alal shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kemudian terbangun melaksanakan sholat subuh, ketika itu kita sedang menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menjalankan substansi hidup kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Selesai sholat subuh, kita mengisi waktu-waktu yang ada ini dengan apa? Ya dengan pekerjaan-pekerjaan sampingan lainnya. Ada yang pergi ke sawah sebagai seorang petani, ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke pasar. Ya, itu hanya sampingan saja Pak. Sampai datangnya waktu zuhur, Allah panggil kita lagi, hayya 'alal shalah. Maka kemudian apa? Kita memenuhi panggilan Allah, kita datang, kita laksanakan sholat zuhur. Itu substansi hidup kita. Selesai sholat zuhur, maka kemudian apa? Kita menunggu datangnya waktu asar. Di sela-sela datangnya waktu asar itu, kita kemudian apa? Melakukan ya pekerjaan-pekerjaan sampingan supaya kita bisa menyambung hidup kita sampai Allah kembali memanggil kita selama-lamanya. Kita bekerja mencari nafkah ya di tengah-tengah itu supaya kemudian apa? Kita bisa mendapatkan ma'isyah, tidak meminta-minta, tidak repotin hidup orang lain. Ketika datang waktu asar, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita lagi, hayya 'alal shalah. Berhenti Pak kita dari pekerjaan kita. Kita datang ke masjid, kita tunaikan sholat. Kenapa? Itu substansi hidup kita. Selesai sholat asar, maka kemudian apa? Kita datang menunggu datangnya waktu maghrib. Kita pulang ke rumah kita mandi, bertemu dengan keluarga kita, kemudian datang waktu maghrib, Allah memanggil kita lagi, hayya 'alal shalah, mari kita sholat. Kita datang Pak ke masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang melaksanakan sholat maghrib. Kenapa? Karena itu substansi hidup kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat maghrib, kita penuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menunggu datangnya waktu isya. Kita duduk hadir di majelis taklim ya, sehingga kemudian datang waktu isya. Ya Allah memanggil kita, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Maka kemudian kita melaksanakan sholat isya. Selesai sholat isya, maka kemudian apa? Kita beristirahat tidur ya, datang menunggu datangnya waktu subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus setiap hari seperti itu kehidupan seorang muslim sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya, orang-orang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hidup di muka bumi ini namun dia tidak mengetahui substansi kehidupan, dia diciptakan itu untuk apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sangat merugi hidupnya. Jangan sampai ya pekerjaan utama menjadi pekerjaan sampingan kita. Pekerjaan utama kita adalah mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita, nyawa kita, hembusan nafas kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah mau, ya maka diambil semuanya dari kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kemudian apa? Ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan tauhid yang pertama. Tauhid adalah substansi kehidupan manusia, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kamu hidup di muka bumi ini dan jangan sampai kalian mati kecuali engkau dalam kondisi muslim, mentauhidkan dirimu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan tauhid yang kedua, tauhid adalah syarat untuk masuk surga.
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani atin min rabbi, suatu hari datang utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku, fa akhbaroni, dan utusan tersebut, malaikat tersebut mengabarkan kepadaku, annahu man mata min ummati, bahwasanya kalau ada umatku yang meninggal dunia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yusyriku billahi syai'an, dan dia ketika meninggal dunia tidak mensekutukan sesuatu pun ya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, dakhalal jannata, kata Nabi, maka dia akan masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seandainya ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, kemudian dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia mati dalam kondisi tauhid, Bapak Ibu. Dia mati meyakini la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dakhalal jannata, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat pun berkata, qultu, ni Abi Dzar mengatakan, wa in zana wa in sarqa, ya Rasul, walaupun orang tersebut yang dia melakukan perbuatan dosa berupa berzina dan mencuri, qala wa in zana wa in sarqa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaupun orang tersebut berbuat zina dan mencuri, dia mati dalam namun mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masih memiliki kesempatan untuk diampuni Allah. Jangan berarti kemudian ya sudahlah Pak Ustadz, yang penting saya bertauhid, habis ini mau berzina dan minum-minuman keras, bukan seperti itu. Namun kemudian apa? Hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasanya orang walaupun dosanya besar, dia berzina, dia mencuri, ya, namun kemudian dia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada kemungkinan Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan di dunia ini hanya sebentar saja. Banyak orang-orang yang lebih kaya dari kita yang sudah meninggal duluan, Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang lebih dahulu ya dari kita, yang memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada kita. Namun mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah kita memiliki tauhid ini. Walaupun kemudian Pak Ustadz hidup di dunia susah, Pak Ustadz, pengen kaya namun susah terus, tidak kaya-kaya Pak Ustadz, hidup banyak cobaan Pak Ustadz, kan gitu ya. Maka kemudian harapan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih punya tauhid di dalam hati kita, sehingga kemudian apa? Kelak ya di akhirat kita bisa mendapatkan harapan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian keutamaan tauhid yang ketiga, tauhid menghapus dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yabna Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau wahai anak Adam datang kepadaku membawa dosa sebesar bumi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosanya banyak sekali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Summa laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau berjumpa kepadaku walaupun dosamu sangat banyak, namun engkau tidak mensekutukan diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan datangkan ampunan sebesar dosa-dosamu itu.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ketika kemudian seorang meninggal dunia membawa dosa yang sangat banyak, namun tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakin di dalam hatinya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku akan datangkan kepadamu ampunan sebesar dosa-dosa itu. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah manusia yang disebut dengan al-insan. Makanul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah namun kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya datang ya menyelinap ke dalam hati kita sum'ah, ingin didengar orang lain, riak, ingin dilihat orang lain, ya. Kadang-kadang kita sholat juga tidak khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa tanpa sengaja kita menghibah saudara kita. Ternyata ketika dihitung-hitung banyak sekali dosa-dosa kita. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita memiliki dosa-dosa yang banyak itu, namun kita memiliki tauhid di dalam hati kita, mudah-mudahan janji dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tauhid kita itu Allah akan mendatangkan kepada kita ampunan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat Bapak Ibu, ya, keutamaan tauhid. Tauhid adalah sebab datangnya kecukupan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan kecukupan hidup, maka jalan yang harus kita tempuh adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya Pak Ustadz? Ya, dengan bertauhid kita akan mendapatkan kecukupan. Sebab kecukupan hidup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dapat diraih dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, niscaya Allah pasti akan mencukupi kehidupan. Apa itu tawakal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Yang dimaksud dengan tawakal adalah kita menyandarkan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Kita menyandarkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawakal. Ya. Kita mengatakan ya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kekuatan badan, kekuatan pikiran, kekuatan penglihatan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menyandarkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Maka Nabi SAW itu bersabda dan meminta kita untuk belajar ya tawakal seperti tawakalnya seekor burung. Maka Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian, kata Nabi, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian bertawakal ya seperti seekor burung. Itu burung yang senantiasa kita lihat. Ya, burung emprit, burung ya macam-macam. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana kalian bertawakal seperti seekor burung, itu bertawakalnya seekor burung, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kehidupan kalian. Ya. Bagaimana tawakalnya seekor burung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat kehidupan burung itu Bapak Ibu. Burung itu tidak memiliki pekerjaan tetap. Nggak ada burung yang kemudian jadi kepala sekolah itu kan. Burung yang pekerjaannya berdagang itu kan. Burung yang punya sawah kemudian bertani itu kan. Pekerjaan burung itu kan, punya profesi tertentu itu burung. Anaknya banyak kan. Burung emprit itu bisa 10 gitu kan ya. Anaknya 10 kecil gitu.
Apa kata Nabi SAW? Burung ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, takhdu himasan, pergi di pagi hari dalam kondisi lapar, wataruhu bitonan, dan kembali pada sore hari dalam kondisi kenyang, ya, bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya yang banyak. Tawakalnya seekor burung, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika usaha kita, kemudian apa? Kita tawakalkan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita akan mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, Allah akan datangkan kecukupan, Allah akan datangkan kemudahan kepada kita. Yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan tauhid. Tauhid sebab diterimanya amal kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Kul innama ana basyarum mithlukum, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa sepertimu, yuha ilayya, yang diwahyukan kepada kami, annama ilahukum ilahu wahid, ya, bahwasanya ilah kalian, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihah, maka hendaknya dia beramal soleh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, kita ingin berjumpa dengan Allah, maka apa? Falyamal amalan shalihah, kita harus beramal soleh. Dan syarat amal soleh kita diterima Allah adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalan-amalan kita ini akan diterima oleh Allah yang kalau kemudian kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa karena Allah, ya, walaupun mungkin puasa kita ya tidak sempurna amat, namun kalau ikhlas mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal puasa kita. Kita melaksanakan sholat, walaupun sholat kita tidak khusyuk amat, ya kalau kita ikhlas karena Allah, ya mudah-mudahan Allah akan menerima sholat kita tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ingin amal-amal kita diterima oleh Allah, syaratnya satu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun yang ketika engkau beribadah kepadanya. Maka dengan kita memiliki tauhid, maka Allah akan menerima amal-amal kebaikan kita. Yang ketujuh, Bapak Ibu yang keenam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tauhid adalah sebab mendapatkan syafaat. Jadi kita ini ya nanti kalau berjumpa dengan Allah, ditimbang amal baik kita, Bapak Ibu, ternyata amal-amal buruk kita lebih banyak daripada amal-amal baik kita. Ternyata kemudian kita mau dimasukkan ke dalam api neraka, ya maka kita masih mungkin untuk selamat kalau kita mendapatkan syafaat. Dan syarat untuk mendapatkan syafaat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, orang yang paling bahagia, orang yang paling bergembira dengan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang meyakini tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, khalisan min kibali nafsihi, ikhlas di dalam hatinya. Dari apa? Orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran, orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari teman-temannya, itu adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga tauhid di dalam hati kita, Bapak
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid yang menjadi wasilah agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, keutamaan yang ketujuh, yang terakhir, ya, dari keutamaan tauhid adalah sebab hidayah dan rasa aman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah dalam hidup kita, kalau kita ingin mendapatkan rasa aman di dalam hidup kita, maka hendaknya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka orang-orang yang tidak mencampur adukan, ya, antara iman dengan kesyirikan. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat yang ke-80. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mendapatkan rasa aman dalam hidup kita, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang merasakan rasa aman, berarti dia terhindar dari kegelisahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan kalau kita pikirkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puncak tertinggi seorang hamba untuk menghadapi problematika hidup yang ia hadapi adalah berdamai dengan takdir. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang puncak tertinggi yang harus dilakukan oleh seorang hamba agar kemudian ya, dia mendapatkan ketenangan dalam hidup itu, dia berdamai dengan takdir. Yang pertama, ikhtiar dulu semaksimal mungkin. Yang kedua, berdamai dengan takdir. Ketika kita berdamai dengan takdir ini, kita sedang mentauhidkan Allah. Bagaimana maksud berdamai dengan takdir? Contoh Bapak Ibu yang dimuliakan, semua orang yang hidup di muka bumi ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya tidak keluar dari pilihan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang akan diuji finansial oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal. Orang baru menikah, Bapak Ibu, ya, susah. Pausa, ya, nyari duit susah sekali, kebutuhan banyak. Orang itu akan diuji oleh Allah dengan satu, mal, dengan harta. Apa ya? Allah berikan ujian harta itu. Maka ketika seorang diuji dengan harta, dengan finansial, dengan ekonomi, apa yang harus ia lakukan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Yang harus ia lakukan adalah dia berusaha semaksimal mungkin agar dia kaya. Bagaimana dia bekerja keras agar kemudian apa? Ya, tuntas finansialnya, permasalahan ekonominya selesai. Kemudian dia mendapatkan kecukupan hidup, dia menjadi orang yang kaya. Dia harus usaha semaksimal mungkin. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata kemudian apa? Tidak mendapatkan sesuai yang kita inginkan. Sudah usaha Pak Ustadz, bisnis ditipu orang, ya. Asetnya sudah banyak, bangkrut dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Maka kemudian jalan terakhir kita berdamai dengan takdir. Kita sebagai seorang mukmin yakin, ya, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian, ya Allah, sudah kepingin kaya, kerja keras banting tulang, ya Allah, tapi kenapa kok belum kaya? Ya, maka kita harus berdamai dengan takdir. Kalau ini yang engkau takdirkan, qadarallahu ma syaa fa'ala.
mungkin di situ ada kebaikan. Kita harus mampu berdamai, ya. Mungkin kalau saya kaya, saya tidak akan datang ke masjid aduan haji. Mungkin sudah keliling ke Australia bahkan, ya, pergi kemana ke diskotik dan lain sebagainya, karena nggak punya duit kan, ya. Akhirnya kita pergi ke masjid dengan ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian kedua, Allah akan menguji hamba-hambanya dengan kesehatannya. Orang akan diuji, ya. Ada yang asam urat, kolesterol, macam-macam. Allah akan uji seorang dengan kesehatan. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Yang harus kita lakukan, kita berusaha untuk sembuh. Ya, asam urat bagaimana sembuh? Ya, nggak makan kacang-kacangan, nggak makan bayi bukan gitu Pak ya. Nah, itu ujian. Duitnya banyak itu, numpuk duitnya kan gitu. Namun ketika kemudian apa datang ke acara ya tertentu kan ya, yang lain pecel dimakan, gorengan dimakan ya, jus jeruk dimakan kan gitu ya. Nah ini kemudian sudah nyari tempe bacem ya, kemudian apa nasi pun sedikit kayaknya, cari jus-jus tanpa gula. Kenapa? Hipertensi, asam urat kan gitu Pak ya. Nah itu ujian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun duitnya banyak, maka yang duitnya sedikit jangan sedih. Yang penting mulut masih bisa makan apa saja. Ya beli gorengan pinggir jalan makan kan gitu ya. Ya asal ya segala sesuatu masih bisa dimakan Bapak Ibu. Ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kredok makan, pecel makan, semuanya makan. Tapi nggak punya duit, Pak. Makan ini. Yang duitnya banyak mau makan apa-apa, wah sudah. Ya dicek sama dokter kan gitu ya. Ya sudah. Ya akhirnya puasa Senin Kamis puasa Daud kan gitu. Apa Pak? Puasa Senin Kamis kita lanjutkan sebentar. Kita puasa Senin Kamis kita puasa Daud. Kenapa? Karena kemudian makannya harus dibatasi. Berusaha semaksimal mungkin untuk sembuh Pak. Ketika kemudian belum sembuh, maka jalan terakhir adalah kita harus berdamai dengan takdir. Oh, ini Allah yang telah menakdirkan semuanya ini. Mungkin kemudian ini ada kebaikan, pasti ada kebaikan di dalam. Sehingga kemudian kita akan merasakan ketenangan. Kemudian yang ketiga, seseorang itu akan diuji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan bapaknya, dengan ibunya, kan gitu ya. Terus pokoknya ada keluarganya yang membuat dia teruji. Duit banyak, semuanya dimakan, punya anak, belernya minta ampun Pak. Pengennya jadi anak yang soleh, yang solehah, jadi ustaz, jadi ustazah Pak Ustaz. Namun dimasukkan pondok pesantren nggak betah, keluar kabur kan gitu ya. Akhirnya kemudian nakal, ya badung dan lain sebagainya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin dan jalan terakhir kita berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir bukan berarti kita menyerah, namun kemudian kita menyadari qadarullahu ma syaa fa'ala, kita kembalikan kepada tauhid kita, segala yang sesuatu yang terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, udah kerja keras miskin terus nggak kaya-kaya, bismillah, qadarullahu ma syaa fa'ala, kemana-mana pergi pakai motor rodong, alhamdulillah pahalanya lebih banyak daripada yang datang ke adua dengan mobil Pajero. Kalau hujan kan gitu ya, yang pakai motor itu Pak, pahalanya lebih banyak. Itu namanya berdamai dengan takdir itu Pak. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan takdir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Stres Pak. Stres itu orang kalau tidak bisa berdamai dengan takdir. Jabat itu ya mencalonkan diri, ada itu ya, sehingga kemudian ternyata ketika habis pencoblosan kalah, ya kemudian terjun dari tower, mati lah. Kenapa nggak seperti itu? Karena mereka tidak bisa berdamai dengan takdir, karena mereka tidak memiliki akidah, tidak memiliki tauhid. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kuatkan tauhid kita, berikhtiar semaksimal mungkin, dan kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita membahas tentang dahsyatnya keutamaan tauhid. Tauhid secara bahasa
adalah menjadikan sesuatu itu satu secara istilah adalah mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya, Allah yang menciptakan jagat raya ini, yang kemudian Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Keutamaan mempelajari tauhid yang pertama, tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Yang kedua, tauhid adalah syarat masuk surga. Yang ketiga, tauhid menghapus dosa-dosa dan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Yang keempat, tauhid adalah sebab datangnya kecukupan. Yang kelima, tauhid adalah sebab diterimanya amal-amal kita. Kemudian yang keenam, tauhid adalah sebab mendapatkan syafaat. Dan yang ketujuh, tauhid adalah sebab hidayah dan rasa aman. Terus kita memperdalam tauhid kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap kehidupan kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.